Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Boboto, gimana kabarnya kumaha damang hari ini dinten Senin gitu ya, yang biasanya sudah mulai teman-teman Boboto yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja dan melakukan aktivitas yang lainnya, apakah sudah move on dari laga sebelumnya kemarin siang atau memang masih ada yang merasa handeel gitu ya. Kemarin juga kita sempat ada beberapa teman-teman Bobotoh Kang bawainnya yang semangat, katanya biar kita juga ke bawah semangat. Jadi ya sudah, insya Allah lah kita semakin semangat ya, karena kemarin mah suasana hati tidak bisa dibohongi teman-teman, karena ya khususnya Bobotoh mah pasti rada merasa kecewa, tapi ya jangan kecewa berlebihan teman-teman, karena kita punya behind the scene atau di belakang layar Persib Bandung kenapa sampai dengan kekalahan. Jadi ada untuk alasan pastinya gitu ya. Nah ini sudah diungkapkan oleh pelatih dan para pemain Persib sendiri teman-teman. Jadi ya disimak dari awal sampai akhir biar kita mendapatkan update informasinya yang pasti gitu ya teman-teman, yang valid dan memang tidak kemana-mana. Nah sebelumnya ini juga saya mau ngasih testimoni teman-teman, ini mah real asli ya, bukan madit ya, ini mah real atau ya memang asli. Kemarin pada saat flash sale kan kita bilang saya beli jersey Persib ini, kata Persib Store-nya cobain aja beli, saya dapat harga Rp3.600 saja teman-teman. Rp3.600 itu hanya biaya layanan dan biaya lain-lain. Aslinya jersinya Rp0 gitu ya. Kita coba buka, ini asli ya dari Persib Store. Bentar. Nah ini jersinya yang ukuran A2XS teman-teman. Nah bisa dibaca ya, 2XS nih di sini. Oke ya, 2XS. Nah ini jersinya 2XS itu sebesar apa? Kita langsung buka, kita unboxing di sini ya. Ini dari Kelmi langsung teman-teman. Oke. Nah, ini dia 2XS itu ya lumayan kecilnya ya. Ya nggak kecil banget, nggak gede banget lah, cukup gitu ya. Nah ini 2XS ini jersey harganya Rp0. Saya hanya membayar biaya layanan saja 3.500 teman-teman gitu ya. Ini masih baru, masih betul-betul baru gitu ya. Jadi ya Rp0 di flash sale kemarin. Nah teman-teman juga mungkin tidak bisa mendapatkan lagi harga Rp0 ini, tapi teman-teman bisa mendapatkan diskon khusus jika memang masih membeli di link yang kita. Jadi jangan di link sendiri yang teman-teman punya gitu ya. Kita sudah sediakan di bawah layar ini, diketuk saja itu biasanya ada nama etalase kita, itu semuanya produk dari Persib Store. Jadi dipilih, kalau yang dari Persib Store ini harga aslinya 199.000, itu bisa mendapatkan teman-teman 169, 170 tergantung ya teman-teman kapan bukanya gitu ya. Nah ini kalau ini Rp0 dan saya hanya membayar 3.600 perak saja gitu ya. Jadi hatur nuhun buat Persib Store. Dan untuk yang produk lainnya juga masih banyak teman-teman, dilihat saja di bawah di etalasenya, itu dari mulai jaket, dari mulai jersey latihan, jersey tanding, ACL dan lain sebagainya, itu insya Allah masih ada stoknya. Jadi di saat yang lain nggak ada, kita masih dikasih jatah dari Persib Store-nya, mangga dimanfaatkan saja gitu ya. Baik, itu sekedar intermezzo, namun yang pastinya adalah Persib Bandung kemarin mengalami kekalahan ini bukan hanya faktor permainan saja di atas lapangan, tapi ada di balik layarnya itu bagaimana. Ini sudah dijelaskan oleh Coach Igor Tolik kemarin teman-teman. Jadi Coach Igor mengatakan bahwa salah satunya atau satu-satunya faktor kita
kemarin sebetulnya kita ucapkan dulu selamat kepada Malut, katanya meraih 3 poin, meraih hasil yang bagus, pertandingan yang menarik, namun ya kita kalah karena faktor kelelahan, katanya. Satu, kelelahan. Jadi kelelahan ini mempengaruhi seluruh permainan Persib Bandung. Jadi ini keadaan Persib ini di tidak bisa maksimal karena faktor kelelahan. Nah, ini juga kelelahannya bagaimana, kita baru bertanding, belum sempat istirahat dan langsung melakukan perjalanan jauh, katanya, ke Maluku ini. Jadi memang banyak hal-hal di luar itu, di antara pemain-pemain juga sudah bilang, bahkan Tom Haye juga bilang, kita tidak mendapatkan istirahat malam, teman-teman, yang cukup. Jadi ya begitu sampai belum sempat tidur malam, katanya udah langsung berlatih dan bertanding lagi. Nah, ini memang ya luar biasa gitu ya. Makanya teman-teman bobotoh harus bijaksana dalam menyikapi setiap hasil dari laga Persib Bandung. Kalau menang kita syukuri, kalaupun kalah tetap kita support dan kita kasih motivasi gitu ya, bukan hanya melihat di saat menangnya saja. Dan jangan lupa teman-teman, biasanya tren Persib itu setelah 6 kali kemenangan beruntun atau berapapun itu, menang di segala ajang gitu ya, ketika kalah sekali, nah kesininya naik lagi teman-teman. Jadi kayak harus dievaluasi, harus ada yang evaluasi untuk melompat lebih tinggi gitu ya. Nah, ini memang sudah terbukti tren Persib itu dari musim-musim ke belakang. Pada saat Bojan Hodak ya, kita ngomonginnya pada saat dipimpin Bojan Hodak, itu Persib ketika mengalami menang atau draw, minimal nggak kalah gitu ya. Dan begitu kalah sekali itu trennya langsung naik, menang lagi teman-teman. Jadi insya Allah lah kedepannya juga kita jangan terlalu bersedih berlebihan gitu ya. Bahkan Tom Haye mengatakan juga, kita justru butuh dukungan teman-teman nanti di Bandung pada saat laga berikutnya. Laga berikutnya menghadapi Bayangkara FC di tanggal 21 Desember di GBLA. Insya Allah hari ini tiket akan dibuka teman-teman, antara siang atau sore. Nanti kita langsung infokan ya jika memang sudah dibuka. Nah, ini juga buat teman-teman yang kemarin mengatakan bahwa permainan Persib begini, permainan Persib begitu, itu juga bukan karena faktor yang lain-lain teman-teman. Kenapa katanya banyak pemain mau dirotasi, tapi yang main etak kene kan masih banyak pemain cadangan, kayak misalkan Hamra belum diturunkan, Rezaldi atau mungkin Dewangga gitu, atau pemain lainnya yang belum dikasih kesempatan. Kenapa hanya itu lagi? Nah, ini juga banyak yang memang berpikiran, waduh ya, rubahlah gitu ya untuk skema bermainnya. Jadi kemarin juga harus kita akui teman-teman, untuk permainan dari Persib memang agak sedikit yang berbeda gitu ya. Entah itu memang kalau faktor kelelahan kita sudah pasti, tapi ada faktor yang memang di sini juga kita tidak bisa pungkiri teman-teman. Tidak adanya Bojan Hodak ini sangat mempengaruhi satu skema bermain yang mana biasanya dia yang punya otaknya gitu ya. Namun kemarin itu Bojan Hodak hanya bisa berkomunikasi dengan asisten pelatih fisik, yaitu Miro Petris teman-teman. Jadi Bojan Hodak di sini memang sangat dewasa sekali gitu ya. Namanya seorang pelatih kepala juga, di saat tidak bisa menemani timnya itu memberikan kepercayaan penuh kepada Igor Tolik teman-teman. Jadi di sini tidak sepenuhnya salah skema Bojan Hodak ataupun Igor Tolik, tapi inilah ya kedewasaan dari seorang tim pelatih yang mana Bojan komunikasi hanya dengan dengan Miro Petris teman-teman. Jadi kemarin katanya infonya gitu, Bojan hanya komunikasi dengan Miro Petris sehingga Igor Tolik ya tidak langsung mengetahui apa yang diinstruksikan oleh Bojan Hodak. Jadi Igor hanya menerima instruksi dari Miro Petris, harus begini, dan ya mungkin punya konsep yang berbeda, atau ada ada improve lah dari Igor yang pengen begini pengen begitu, itu wajar. Jadi yang penting mah ya sudah jalani saja pertandingan kemarin, kata Bojan gitu ya. Jadi Miro Petris pun ya memang hanya menyampaikan Bojan mungkin melihat ini yang kurang, itu yang kurang, selebihnya mah soklah diatur kumaha
Anjen gitu ya, mungkin ke Igor Tolik begitu. Jadi ya ini kita ambil hikmahnya saja. Kemarin juga cukup emosional juga gitu ya. Namun setelah itu ya sudah, kita sebagai pemain ya hanya bermain di lapangan 90 menit. Hasil dari itu apapun itu kita masih tetap saudara gitu teman-teman. Dan buat Boboto juga jangan terlalu kecewa berlebihan, karena kita masih harus menatap pertandingan atau laga-laga yang lainnya gitu ya teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Oh ya, saya juga lupa menyampaikan bahwa kemarin pelatih Persib atau Igor Tolik dan juga pelatih dari Malut mengatakan bahwa satu kalau dari Igor Tolik dulu ya, sebelum pertandingan itu kan mengatakan kita siap dengan segala cuaca yang ada di Malut gitu ya. Persib biasa bermain di segala cuaca, kita siap dari ini dari itu segala macam. Tapi begitu selesai pertandingan bilangnya di laga ini sebetulnya kami belum siap gitu ya. Dan juga ya kita karena faktor kelelahan dan lain sebagainya, jadi ini mempengaruhi permainan Persib. Nah ini yang agak sedikit berbeda dengan kalau Bojan Hodak yang melakukan konferensi pers gitu ya. Biasanya kan ada sesuatu yang ditutupi, namanya juga aki-aki gede wadul. Jadi Bojan punya 1001 bahasa ya di depan wartawan. Tapi kalau Igor Tolik sangat polos gitu ya, sebelumnya bilang sangat siap, tapi begitu selesai pertandingan bilangnya tidak siap karena faktor kelelahan dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, itu mah di skip aja. Yang penting ya kita harus dewasa yang sebagai bobotonya. Lalu pernyataan dari pelatih pelatih Malut gitu ya, yang mengatakan bahwa pertandingan berjalan bagus katanya, dan ini juga pemain menikmati, pemain juga sudah mengikuti instruksi yang sudah diberikan. Apalagi kemarin pada saat Gustavo Franca dibilang ya, kita sebetulnya juga kunci utamanya adalah mendengarkan apa yang pelatih bilang. Selain memang bermain disiplin gitu ya, bermain dengan kerendahan hati, dan satu yang memang ini mungkin kunci bisa ditiru oleh Persib Bandung. Pemain Malut United dikasih masukan sama pelatihnya Hendro Susilo ini bahwa jangan pernah bermain untuk menyakiti lawan, katanya itu teman-teman. Jadi pelatih Malut itu selalu menekankan kepada pemainnya jangan mencederai lawan, katanya. Dengan melawan siapapun jangan mencederai lawan. Nah ini mungkin salah satu kalimat motivasi yang memang ya sejauh ini ya Malut bermain ya tidak kasar gitu ya, bahkan untuk di tabel sanksi pun Malut kayaknya bukan yang bagaimana, hanya kemarin saja kejadian pemukulan terhadap wartawan ofisialnya gitu ya. Dan memang ya kalau di atas lapangan mah ya mungkin nurut gitu ya ke pelatihnya, tidak mencederai lawan. Itu teman-teman mungkin ya buat motivasi kita juga lah. Lalu selanjutnya kita bacakan langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama, sebenarnya kemarin skema bermain Bojan atau Igor, Kang, sangat berantakan gitu Persib. Udah kita bahas sedikit tadi. Jadi sebetulnya sebelum laga ya Igor dengan Bojan pasti komunikasi gitu ya, begini skema begini, tapi di saat hari H juga Bojan ya setidaknya mungkin lebih banyak menyerahkan kepada Igor Tolik. Yang penting kan skema bermain awal saya menerapkan begini menurut Bojan gitu ya, tapi ketika bermain di atas lapangan kan berbeda. Di saat Malut menerapkan posisi ini, posisi itu, taktik ini, taktik itu, kan Bojan hanya bisa komunikasinya dengan Miro Petris, bukan Igor Tolik. Jadi ya sepenuhnya menurut saya kalau di atas lapangan itu Coach Igor lebih memegang kendali siapa pemain yang masuk, bagaimana cara instruksi di pinggir lapangan itu sepenuhnya untuk Igor Tolik yang bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Jadi Bojan Hodak sangat dewasa, dia memberikan sepenuhnya tugas kepelatihan ke Igor Tolik dalam satu hari kemarin. Lalu yang kedua, kamari Malut pressingna edan kitu teu bisa usik pemain Persib. Wah iya sih, memang kalau untuk kemarin sebetulnya juga bukan hanya pressing yang bagus ya. Malut itu menerapkan dua skema, pressing dan attacking. Jadi kemarin Malut sebetulnya bermain menyerang juga dan
terbuka gitu. Nah, seharusnya kalau Bojan ini menyukai permainan yang terbuka, jadi dia bisa counter ataupun melakukan bola-bola terobosan, polanya seperti itu. Namun ya mungkin kemarin beda ya, Igor Tolik mungkin punya skema yang lain. Nah, kalaupun memang kemarin pressingnya oke untuk Malut, kita juga kan punya beberapa kali peluang dari William Barros, tendangannya agak miss gitu ya, lalu juga Jung juga kurang ini, dan beberapa peluang yang lainnya. Sebetulnya peluang kita juga banyak teman-teman, hanya memang belum bisa dimaksimalkan saja. Jadi kemarin Malut juga bermainnya lepas gitu, bermain terbuka, tidak ada bertahan. Jadi ya inilah yang harus dievaluasi gitu ya. Bojan Hodak harus mengevaluasi bagaimana cara menghadapi tim yang pressing ketat dan tim yang menerapkan parkir bus. Hanya dua ini saja Persib masih belum maksimal menghadapi tim-tim yang menerapkan skema pressing ketat dan juga parkir bus gitu ya di strategi Bojan Hodak. Lalu selanjutnya kumaha kelanjutannya maklok anu rek ditenggel ku si Yance Kang, bisa dituntut teu mun aya gestur kitu. Wah, kelanjutannya sudah damai kok, sudah akhir pertandingan juga sudah saling maaf-maafan gitu ya, bahkan di medsos pun sudah saling ngobrol gitu. Nah, nanti kita juga punyalah obrolan Maklok dan Yance Sayuri gitu ya. Jadi ya kita sebagai bobotoh atau sebagai supporter secara umum tidak memperpanjang gitu, apalagi jangan ada kata-kata rasisme gitu ya teman-teman. Ya wajar lah mungkin tensi di atas lapangan, ya cuma pemain yang tahu gitu ya, kita jangan kebawa panas, malah kita rugi kalau kita ada kata-kata rasis dilaporkan, justru kita yang salah ya teman-teman. Itu sekali lagi buat teman-teman bobotoh yang menyaksikan channel ini mah harus lebih adem lagi, harus berpikir luas lagi gitu ya, jangan sedikit-sedikit rasis ataupun ujaran kebencian. Emosi boleh tapi jangan ujaran kebencian gitu ya. Lalu selanjutnya kapan Persib pulang ke Bandung Kang? Hari ini pulangnya, karena semalam masih ada beberapa penggawa Persib Bandung diundang makan malam di rumah mantan pemain Persib katanya gitu ya. Jadi ya di luar lapangan mah adem ayem, jadi pemain-pemain juga masih bisa sedikit menikmati waktu. Sebetulnya mah sebelum pertandingan dan setelah pertandingan jadwal Persib ya full gitu ya, apalagi diundang makan malam kemarin, dan ya waktu istirahat pun masih ada beberapa hari lah gitu ya sebelum menghadapi Bayangkara FC gitu teman-teman. Mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya bahas dan juga beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Langsung saja dari bobotoh di Viking Cijatem, Sukanegara, Cianjur Selatan, hatur nuhun. Ada juga bobotoh Oki Sunda di Pasir Gunung Manglayang, ada juga bobotoh Kang Rana Pramudi di Sumedang, lalu ada Ibu Halimah bobotoh Sepuh di Cianjur, ada juga Kang Ujang di Korea Selatan, ada Kang Sumadi di Balikpapan, ada juga bobotoh Babakan Sari, Rosela 99 Cimahi Tengah, ada bobotoh di Lombok, ada bobotoh di Purwadadi Subang, bobotoh Viking Rahayu Kang Doni Cipatik, lalu juga bobotoh Tampoma Sumedang Larang, bobotoh Taiwan Viking Taiwan Kang Ejawanta, lalu juga Kang Udin di Pleret Cirebon, lalu ada Kang Roy Jiking Roy Jikin Viking Majenang Cilacap, ada juga Viking Jepang, lalu Viking Pasar Kemis Tangerang, lalu juga ada bobotoh Esteller 96 Sultan. Wah, ini mah punya usaha kayaknya ya. Lalu juga salam kabarudak Aceng Konveksi di Cikajang Garut katanya. Lalu juga ada bobotoh Kunti Luragung Kuningan Timur Luragung, ada Kang Jenal Jatiwangi di Majalengka, lalu Viking Ranjeng Bandung, lalu juga bobotoh Boyolali, bobotoh Sampora Cilimus Kuningan, lalu ada Mang Kardi di Purwasari Kuningan juga, lalu ada Kang Mandor Pekayon Jaya Bekasi, lalu dari bobotoh Mekarwangi Tanah Sereal Bogor, bobotoh Cikampek, bobotoh Cigadung Kang Encep Kopo di Kopo Kang Cep ya, lalu dari bobotoh
Kang Jet Cool, Tanjung Sari, Sukaresik, lalu bobotoh Sedong Cirebon, lalu ada juga Kang Nanang Tiger Boy, Tasikmalaya, Manonjaya, lalu juga dari bobotoh Panjalu, bobotoh Garsela, bobotoh Bojong Padamulia, Cihaur Buti, Ciamis, lalu bobotoh Pamulang Tangsel, bobotoh PPI Padalarang, Pak Asep, wah Pak Asep Padalarang ya, bobotoh Cikarang Utama, dan terakhir apa ini terakhir. Nah, bobotoh Viking Avaktar Cikarang. Wah, hatur nuhun semuanya bobotoh yang sudah bergabung di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ya informasi di hari ini bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semuanya. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.